Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya nama Ali Rahmat, nomor induk mahasiswa 177420100362, akan mempresentasikan proposal ataupun judul proposal penelitian saya dalam mata kuliah hukum perizinan yang berjudul Prosedur dan Implementasi Izin Usaha Hotel di Kabupaten Kota Waringin Barat. Adapun saya mengambil proposal penelitian dalam bidang hotel ini karena saya juga bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata, dan saya juga sudah mengalami proses pembuatan izin maupun juga sudah mengalami kendala-kendala selama mengajukan proses tersebut, baik secara internal maupun secara eksternal. Adapun daftar isi dari proposal saya, penelitian saya ini yaitu terdiri atas kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan yang terdiri atas A. latar belakang masalah, B. identifikasi masalah, C. tujuan penelitian, D. metode pendekatan. Kemudian bab 2 penelitian pendahuluan dan penurunan hipotesis. Kemudian ada bab 3 objek dan teknik penelitian. Kemudian bab 4 yaitu isi daripada penelitian tersebut yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian bab terakhir bab 5 kesimpulan dan penutup, lalu daftar pustaka. Di dalam bab 1 pendahuluan yaitu di sini saya menerangkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan penerapan ataupun implementasi serta tata cara membuat ataupun memohon perizinan usaha hotel di Kabupaten Kota Waringin Barat, dan juga untuk mengetahui faktor penghambat perizinan usaha hotel di Kabupaten Kota Waringin Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian. Adapun identifikasi masalahnya seperti yang diminta oleh ibu dosen kami, yaitu diminta untuk mencari 2 permasalahan. Adapun permasalahan dari penelitian saya ini yaitu pertama yaitu apa saja prosedur ataupun tata cara perizinan usaha hotel di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian permasalahan kedua, apa saja faktor penghambat perizinan usaha hotel di Kabupaten Kota Waringin Barat. Mungkin ada 2 permasalahan. Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat menjelaskan prosedur dan tata cara perizinan hotel di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian metode pendekatannya yaitu dengan menggunakan metode normatif, dengan cara membaca dan merangkum data yang berkenaan dengan materi yang dibahas dalam penelitian saya ini, serta menggunakan data sekunder yang didapatkan dari beberapa media massa baik cetak maupun elektronik. Kemudian untuk bab 2 hanya perihal tentang bersifat global, yaitu tentang pengertian hotel dan sebagainya. Kemudian di bab 3 objek dan teknik penelitian, sini juga objek penelitiannya adalah pelaksanaan izin usaha hotel. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, dengan memperoleh data ataupun keterangan melalui tanya jawab kepada dinas yang terkait. Kemudian memasuki bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di sini saya memaparkan hasil penelitian yaitu tentang prosedur dan pelaksanaan izin usaha hotel di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana seperti kita ketahui Kota Waringin Barat adalah merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemajuan ekonomi yang cukup pesat, khususnya di bidang pariwisata, di mana
kita juga di Kota Waringin Barat sebagai tujuan destinasi turis-turis baik bersifat domestik maupun dari mancanegara, dengan adanya seperti kebanggaan kita Taman Nasional Tanjung Puting, National Park, ada juga peninggalan sejarah dari peninggalan Kesultanan Kota Waringin, sehingga menjadi daya tarik untuk wisatawan datang berkunjung, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk akomodasi, yaitu perhotelan. Dengan kita lihat dengan banyaknya pembangunan hotel-hotel di berbagai lokasi di Kota Waringin Barat, sehingga sangat menarik dari penelitian saya ini untuk mengkaji tentang prosedur dalam membuat izin usaha hotel serta implementasinya, sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala yang dialami oleh baik investor ataupun pelaku usaha, yaitu khususnya di bidang pembangunan hotel, maupun dari kendala-kendala dari dinas yang mengeluarkan izin tersebut. Dalam hal ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Waringin Barat. Kemudian dapat sedikit saya gambarkan dalam hal perizinan pembangunan hotel ini dipersyaratkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Kemudian persyaratan administratif pembangunan gedung meliputi status hak atas tanah. Kemudian izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. Lalu status kepemilikan bangunan gedung. Kemudian berikutnya izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Kemudian juga setelah pengusaha ataupun pemohon mendapatkan izin pemanfaatan tanah, maka mereka diwajibkan untuk mengajukan dokumen lingkungan dan site plan. Untuk memperoleh dokumen lingkungan yang berwenang adalah Dinas Lingkungan Hidup, yang mana mereka yang akan mengeluarkan izin lingkungan berupa AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan, ataupun yang berskala lebih kecil yaitu UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kemudian juga ada tata cara pendaftaran usaha pariwisata, yaitu setelah hotel mendapatkan izin bangunan dan lainnya, maka izin usaha pariwisata biasanya diajukan ke Dinas Pariwisata. Dapat saya simpulkan, yaitu dari penelitian ini untuk tahapan ataupun prosedur pembuatan izin usaha hotel, yaitu antara lain mendapatkan izin peruntukan penggunaan tanah, kemudian dokumen lingkungan, kemudian dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan, kemudian dokumen IMB, serta izin operasional. Adapun kendala-kendala yang menjadi penyebab sulitnya dalam melakukan ataupun memohon perizinan usaha hotel, yaitu dari faktor internal dari pihak pemerintah, yaitu salah satunya adalah AMDAL, karena pembuatan AMDAL itu berbeda instansi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, sehingga kita harus membuat
permohonan juga ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi tidak hanya di Dinas Penanaman Modal, sehingga lebih memakan waktu untuk dua instansi yang berbeda. Itu kendalanya. Kemudian untuk faktor dari pengusaha yaitu kurang lengkapnya dokumen permohonan izin yang diajukan oleh pihak pemohon dan kurang cermatnya sehingga biasanya mempersulit ataupun memperlambat. Kemudian adanya penolakan dari masyarakat di lingkungan sekitar pembangunan atau hotel tersebut ataupun hotel sudah beroperasi. Apabila ada penolakan ataupun gangguan dari lingkungan, ini juga akan menghambat proses perizinan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak adanya dokumen kajian lingkungan, yang mana kajian lingkungan ini sesuatu yang krusial dalam menentukan dapat atau tidaknya izin usaha hotel. Demikian sekelumit presentasi saya, berhubung waktu yang terbatas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.